guys, kembali lagi dengan kami di Work It Out Podcast, Work Smarter Not Harder. Nah, sebelum kita mulai pembahasan nih, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan dulu ya. Kenalin, namaku Anissa Joyana Kumala Dewi dengan akhiran NIM 1189 dan teman-temanku semuanya. Saya Alma Syafira Salsabila dengan NIM belakang 1195. Saya Dewi Riliati dengan NIM akhir 1153. Saya Karen Devi Melandri dengan NIM akhir 1203. Saya Diza Aksanul Olivia dengan 4 angka NIM terakhir 1176. Oke, jadi kali ini kita akan masuk di dalam nih tentang hubungan industrial. Nah, di era sekarang atau di zaman sekarang ini banyak sekali dari kita yang berbondong-bondong ingin masuk ke dunia korporat atau dunia perusahaan. Dan yang kita kejar di situ adalah gaji dan gaji memang ya. Memang faktanya jika kita bekerja di dunia korporat pasti gaji kita akan lebih layak. Namun kita sering lupa bahwa di dalam perusahaan juga tidak semudah itu. Ada hal-hal yang harus kita sesuaikan. Contohnya seperti penyesuaian antara kepegawaian atau karyawan terhadap atasan. Nah, di sinilah yang sering terjadi konflik antara pekerja dan pemilik perusahaan. Di sini aku mau tanya nih sama Sasa. Menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan hubungan industrial itu? Kalau untuk menurut aku pribadi, sebenarnya hubungan industrial itu bisa dijelaskan secara sederhana, Nisa. Jadi, hubungan industrial itu adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah dalam dunia kerja. Jadi, ini mencakup semua aspek yang terkait dengan ketenagakerjaan, mulai dari perekrutan, gaji, dan kondisi kerja sampai penyelesaian konflik. Jadi ini itu adalah sistem yang kompleks yang mengatur bagaimana pekerja, pengusaha, dan pemerintah itu berinteraksi. Tuh. Nah, menarik banget nih, ada ikut campur pemerintah. Lalu apa sih kontribusi pemerintah terhadap perusahaan ini? Kontribusi pemerintah itu sendiri adalah sebagai penyeimbang. Jadi tanpa pemerintah, hubungan antara pekerja dan pengusaha itu bisa jadi timpang dan tidak balance gitu, Anissa. Jadi pemerintah memastikan bahwa hak-hak pekerja itu dilindungi dan perusahaan juga bisa berjalan dengan baik dan efisien seperti itu. Kalau dipikir-pikir hubungan industrial ini sebenarnya nggak pernah benar-benar statis ya. Iya, betul banget, Deo. Jadi hubungan industrial itu berkembang terus, bisa dipengaruhi kondisi ekonomi, budaya, bahkan sosial. Misalnya nih, di era digital sekarang, banyak pekerjaan yang berubah karena teknologi. Jadi hubungan industrial itu juga harus adaptif. Berarti di negara yang berbeda itu bisa aja konsepnya juga beda gitu ya? Bisa banget, Karen. Misalnya negara yang lebih liberal mungkin mereka akan menekankan kebebasan pasar, sementara negara yang lebih sosialis mereka biasanya itu lebih berfokus ke perlindungan pekerja. Jadi hubungan industrial itu sangat dipengaruhi oleh konteks negara dan juga budayanya. Oke, menarik banget nih penjelasan dari kalian semua. Lalu di dalam hubungan itu pasti tidak selalu harmonis ya kan? Lalu bagaimana cara kalian mengatasi hal-hal tersebut? Menurut aku nggak selalu harmonis karena ada perbedaan kepentingan. Contohnya pekerja ingin kesejahteraan, sementara perusahaan itu menginginkan efisiensi. Jadi potensi konflik itu selalu ada. Tapi menurut aku itulah yang membuat hubungan industrial jadi dinamis dan terus berkembang. Nah, makanya ini kita perlu sistem yang bisa menjaga keseimbangan. Oke, aku mau tanya nih sama Dewi. Kalau memang hubungan itu sangat kompleks, lalu pasti ada kan alat atau sarana yang dapat membantu hubungan ini agar tetap berjalan baik. Menurut kamu bagaimana? Iya benar. Kalau hubungan industrial itu nggak bisa berjalan sendiri, tapi harus didukung oleh beberapa sarana yang penting.
Yang pertama itu tentu saja serikat pekerja yang menjadi wadah pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, ini nih nanti aku bahas lihat lagi. Oke, terus nanti ada juga organisasi pengusaha yang menjadi representasi perusahaan. Jadi dua-duanya suara ya. Betul sekali. Lalu ada lembaga bipartit, yaitu forum komunikasi langsung antara pekerja dan perusahaan. Nah, ini biasanya ada di dalam perusahaan gitu ya? Iya, benar sekali. Kalau yang melibatkan pemerintah juga, itu namanya lembaga tripartit. Wah, berarti di sini pemerintah itu nggak cuma berperan buat bikin aturan ya, tapi mereka berkontribusi langsung dalam pelaksanaan diskusi perusahaan. Ya, selain itu ada perjanjian kerja bersama yang berisi kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Ini hasil negosiasi ya? Benar. Terus ada juga peraturan ketenaga kerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan. Sistemnya udah lengkap ya. Iya, tinggal bagaimana dijalankan secara konsisten. Oke, jadi kali ini kita akan membahas part yang sering menjadi sorotan, yaitu tentang serikat pekerja. Sebenarnya seberapa penting sih dengan adanya serikat pekerja ini menurut kalian? Pertama Disa ya, aku mau tanya kepada Disa. Kalau menurutku sangat penting karena serikat pekerjaan itu seperti jembatan antara pekerja dan perusahaan. Maksudnya itu jembatan dalam arti komunikasi. Ya, jadi kalau pekerja punya keluhan atau tuntutan, nggak disampaikan sendiri-sendiri, tapi ada wadahnya gitu. Jadi itu bikin lebih terorganisir. Itu mereka juga jadi perwakilan pekerja yang memperkuat posisi tersebut. Nah, selanjutnya kalau terjadi konflik, mereka juga terlibat. Iya, mereka bisa jadi mediator, jadi konflik bisa diselesaikan lewat dialog, bukan langsung aksi besar. Oke, berarti perannya cukup besar ya dalam hal ini. Bagaimana sih caranya mencegah agar konflik ini tidak semakin membesar atau semakin menyebar? Betul, selain itu mereka juga melindungi hak pekerja seperti gaji, jaminan sosial, dan kondisi kerja. Dan secara tidak langsung mereka itu juga bakal meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Iya, karena mereka lewat organisasi. Oke, aku tertarik sama penjelasannya Karen nih. Tadi kan kamu menyinggung tentang negosiasi tuh. Boleh tolong dijelaskan nggak lebih detailnya negosiasi itu gimana sih? Nah, oke Anissa, jadi perundingan kolektif itu adalah proses negosiasi formal bagi para pekerja dan juga perusahaan. Nah, tahap pertamanya itu persiapan, terus kedua itu pihaknya akan mengumpulkan data, kemudian menyusun strategi. Jadi misalnya pekerja survei kebutuhan gaji ya kan? Iya, Sasa. Sementara perusahaan lihat kondisi keuangan mereka. Lalu tahap berikutnya bagaimana? Nah, habis itu bakal masuk ke pembukaan, di mana tuntutan itu bisa disampaikan. Setelah itu baru dilakukan negosiasi. Yang datanya awal. Bisa banget, karena ada tarik ulur kepentingan. Dari hal yang kalian jelaskan itu, tapi tetap kan tujuan mereka tuh mencari di tengah dari permasalahan. Iya, kalau udah sepakat itu nanti pasti bakal masuk ke tahap penyelesaian, terus dijalankan di tahap pelaksanaan. Terakhir nih kita bahas soal konflik ya.
karena konflik ini pasti terjadi dan mungkin kemungkinannya besar bakal terjadi dalam proses ini. Lalu bagaimana deh cara menyelesaikannya? Langsung ke pengadilan itu nggak sih? Itu bisa gitu, pasti ada proses-prosesnya dong. Selanjutnya kalau gagal gimana? Bisa lanjut ke mediasi atau yang biasanya kita lakukan adalah mencari pihak ketiga atau pihak netral. Akan ada konsiliasi juga ya? Iya, ada juga arbitrase. Kalau semua itu gagal, baru ke pengadilan yang titik puncaknya adalah menyelesaikan masalah tersebut. Berarti tetap mengutamakan dialog ya? Betul banget. Jadi jalur hukum kita ambil langkah terakhir jika diskusi ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Oke guys, jadi itulah kegiatan kita tentang deep talk atau membahas lebih dalam tentang hubungan perindustrial. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal ini diskusi adalah hal utama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi tidak semena-mena langsung berada di jalur hukum. Karena dalam menyelesaikan ini kita akan membutuhkan banyak pihak. Lalu kita akan mengambil langkah yang dingin dulu. Dari data yang kita ketahui tadi, hampir semuanya itu menyelesaikan masalah dengan cara mediasi. Kenapa sih mereka itu tidak langsung ke pengadilan aja? Kenapa harus melalui mediasi terlebih dahulu? Menurut kalian kenapa? Nah, karena memang dalam hubungan industrial itu, penyelesaian konflik itu diutamakan lewat dialog terlebih dahulu. Kan mediasi itu ada pihak ketiganya yang pasti bakal bantu menengahi gitu. Jadinya lebih netral. Dan mungkin juga lebih cepat serta tidak terlalu memicu konflik besar dibanding pengadilan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perselisihan yang kita bahas tadi berjalan, dimulai dari bipartit, lalu mediasi, baru ke tahap lain kalau belum selesai. Namun, perlu diingatkan bahwa mediasi harus dilakukan dengan itikat baik dari kedua belah pihak. Oke nih, jadi walaupun kasusnya ini banyak dan menumpuk, berarti mekanismenya yang dipakai tetap sama ya? Iya, tapi perlu diperbaiki dari awal, terutama komunikasi dan peran serikat pekerja. Oke nih, kalau aku mau tanya ke kalian, nggak cuma tanya sih, aku mau sekalian minta saran dan pendapat dari kalian. Gimana sih caranya biar kasus PHK ini nggak terlalu tinggi? Menurutku, perusahaan harus lebih transparan soal kondisi mereka, jadi pekerja tidak merasa tiba-tiba diberhentikan seperti itu. Aku setuju sih. Selain itu kan sarana hubungan industrial seperti bipartit harus benar-benar aktif, bukan cuma formalitas saja. Dari sisi pekerja juga, serikat pekerja juga harus lebih kuat dan profesional dalam negosiasi. Dan juga perundingan kolektif itu harus dimaksimalkan supaya keputusan yang diambil itu benar-benar dari hasil kesepakatan bersama. Ini menarik banget nih jawaban dari kalian. Jadi dapat aku simpulkan ya, pada episode kali ini bahwa dari kasus ini tuh bukan hanya tentang teori, tapi memang benar adanya. Lalu di kasus PHK ini memang sering terjadi karena memang tidak ada transparansi yang cukup jelas antara perusahaan dan karyawan. Namun dalam menyelesaikan masalah tersebut kita tidak boleh terburu-buru dalam membawanya ke ranah hukum, karena ada langkah-langkah yang jauh lebih efisien dan lebih kekeluargaan. Contohnya seperti di diskusi ini, jika antara karyawan atau para petinggi perusahaan dirasa tidak cukup netral, maka kita bisa membutuhkan pihak mediasi atau pihak netral dari
atau juga disebut dengan pihak ketiga. Oke, seru banget nih pembahasan kali ini. Terima kasih ya kalian telah meluangkan waktunya buat berdiskusi santai dan berbincang-bincang santai mengenai hubungan industrial ini. Dan kita sudah banyak sekali membahas tentang teorinya, bahkan mekanisme penyelesaian masalahnya. Oke guys, see you lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.